Kenapa kamu tidak masuk? Oh, itu pacarnya. Pacarnya sangat baik padanya. Merawatnya dengan sangat hati-hati. Hei, ada yang bilang sama kamu. Kamu mirip aktor film. Jangan bicara tentang Avatar. Hahaha. Aku tidak bisa bermain Snow White tanpa kamu. Kasih Snow White apel merah. Hahaha. Oke, berhenti bikin masalah. Tidur. Jangan bercanda. Jangan pergi. Bukankah aku melihatmu? Aku tidak pergi. Istri. UPS. Sia Ohong. Bicara-bicara. Sheng Hua. Oh, kamu akhirnya bangun. Aku di mana? Di rumah sakit kamu kena gas olehku. Tengah, kena gas. Kenapa bisa? Mungkin karena aku merebus sup di atas api. Lalu matikan apinya. Semua tergantung padaku. Aku bahkan tidak memberitahumu. Ada sesuatu yang duduk di apiku. Semua salahku karena terlalu bodoh. Aku bahkan tidak mencium bau gas. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Hal besarku. Hei, jangan. Beristirahatlah yang baik. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Jadi apa yang akan kamu lakukan malam ini? Ini bisa dilakukan besok. Tubuhmu yang utama sekarang. Beristirahatlah yang baik dulu. Biar aku tanya dokter bagaimana keadaanmu sekarang. Oke, jangan bergerak. Aku minta maaf untukmu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Aku akan pergi. Aku tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Tapi jika memungkinkan, aku ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku di rumah sakit Yanda. Pacarku, tanya dokter tentang keadaannya. Pacarmu masih peduli padamu kan? Jika ada sesuatu terjadi padamu hubungi aku saja. Terima kasih. Dokter bilang kamu baik-baik saja sekarang. Setelah kamu menghabiskan botol ini, kamu bisa pulang. Maaf telah membuatmu repot hari ini. Tergantung apa yang kamu katakan. Bukankah kita teman? Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Ini benar-benar terserah padaku. Aku memintamu untuk membantuku. Hasilnya aku belum merawatmu dengan baik. Jika Xiaoke tahu, dia akan membunuhku. Dia tidak akan. Ketika kamu jatuh cinta, kamu melupakan teman-temanmu. Kamu tidak bisa menjadi sahabat selamanya. Sebenarnya itu benar sampai batas tertentu. Jadi kamu harus membalasnya padaku. Oke, biarkan aku memperkenalkanmu dengan seorang pacar. Selesaikan saja masalah yang perlu kamu selesaikan sekarang. Bisakah kita dianggap sudah selesai? Tahukah kamu tipe laki-laki seperti apa yang aku inginkan? Tidak tahu banyak. Xiaoke pernah memberitahuku. Katanya, kamu memiliki persyaratan keuangan yang relatif tinggi untuk laki-laki. Dulu seperti itu. Sekarang tidak. Nah, apa yang kamu pedulikan sekarang? Aku harap sendiri. Bisakah dia peduli padaku? Ketika aku membutuhkannya, mampu berdiri dan melindungiku. Maka kamu tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Cukup menopang dirimu sendiri.
Jika kamu bilang begitu, itu tidak sulit. Dengan kondisimu pasti banyak laki-laki yang mengejarmu. Kamu bukan wanita dan kamu tidak tahu bahwa pria baik itu sangat sulit ditemukan. Omong kosong, aku dikelilingi oleh pria baik. Itu karena kamu tidak berniat jatuh cinta dengan mereka. Jenis cinta apa yang aku miliki dengan mereka dan apa niatku? Tujuannya berbeda. Sudut pandang melihat orang berbeda. Apakah kamu terlalu pesimis? Realitanya ada yang baik dan buruk. Tapi bukankah sebaiknya kamu lebih melihat sisi baiknya? Lalu kenapa aku selalu menemui sisi buruk dalam hidupku? Di mana sisi baiknya? Mari kita bicara tentang aku. Untuk aku sebelum bertemu Xiaoke, hubungan sebelumnya juga sangat tidak bahagia. Tapi setelah aku bertemu Xiaoke, aku merasa semua yang pernah aku alami sebelumnya. Semua itu membuka jalan untuk bertemu Xiaoke. Kamu hampir 30 tahun. Lalu aku seorang perempuan. Aku tidak bisa menunggu sampai umur 30 baru bertemu cinta kan? Kalau memang begitu, apakah cinta? Kenapa kita tidak bisa menunggu? Lihat. Semua hal baik membutuhkan penantian yang menyakitkan. Baru bisa ditukar. Ambil contoh cinta ini. Cinta hanya perlu menunggu. Perlu kamu bersusah payah. Perlu terlibat. Aku perlu kamu menerima rasa sakit dalam hidup. Datang dan menghaluskan sudutmu. Sebenarnya menunggu adalah proses yang sangat indah. Hanya mereka yang mendapatkan cinta baru bisa menggambarkan penantian yang menyiksa dengan begitu indah. Baik. Mari kita katakan seperti ini. Contohnya 10 tahun lalu. Kalau aku bertemu Xiao ke 10 tahun lalu, pasti tidak mungkin kita bisa bersama, percaya tidak? Kamu seperti apa 10 tahun lalu? 10 tahun lalu. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan pelan-pelan kalau ada waktu. Aku pikir begitu. Kamu masih muda. Tidak perlu terlalu pesimis. Cinta sejati datang begitu saja. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Yang bisa kulakukan hanya memanfaatkan momen ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Seperti hari ini, jika kamu kembali terlambat 10 menit, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Kenapa kamu bicara tentang menunggu cinta? Oh, lihat ini. Kenapa kamu jadi pesimis setelah membicarakan ini? Masih ribut. Aku hanya takut mati. Aku takut. Aku belum mendapatkan cinta. Aku tidak tahu bagaimana seluruh hidupku sudah berlalu. Jangan terlalu pesimis. Jangan terlalu serius. Apakah kamu menutup matamu? Tidur yang nyenyak. Aku bangun dan membuka mataku. Hei, ini hari baru. Semuanya akan baik-baik saja, oke? Halo suster. Dia tinggal di tempat tidur nomor 2. Apakah dia serius sekarang? Dia keracunan gas. Setelah diperiksa semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Kenapa kamu tidak masuk? Oh, itu pacarnya. Pacarnya sangat baik padanya. Merawatnya dengan sangat hati-hati. Hei, apakah ada yang memberitahumu? Kamu mirip aktor film. Jangan bicara tentang Avatar. Hahaha. Aku tidak bisa memainkan putri salju tanpamu. Berikan apel merah pada putri salju. Hahaha. Oke, berhenti membuat keributan. Tidur. Tidak bercanda. Jangan pergi. Bukankah aku melihatmu, aku tidak pergi.
Kenapa kamu belum tidur? Sebentar lagi tidur, kenapa kamu pulang terlambat? Kamu bahkan tidak menelepon. Aku bertemu teman sekelas. Lihat kamu mengantuk. Cepat tidur. Kamu tolong cuci muka sebelum tidur. Tapi, ini tengah malam. Ini buat apa? Ini apa? Ah, aku sedang berkemas dan ingin pergi beberapa hari. Bepergian? Ah, bersama dengan arus. Tidak. Beberapa teman sekelas kita sudah janjian. Bicara tentang pergi bersenang-senang. Sementara diputuskan. Nongkrong dengan teman sekelas. Apa maksudnya itu? Juga naik pesawat. Masih senang. Hanya salah satu teman sekelas kuliah kita yang menikah. Aku diminta jadi bridesmaid. Kamu pikir aku bisa tidak pergi? Pas sekali. Aku manfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang. Kamu di mana? Kamu masih harus persiapan begitu. Bali? Bukankah itu luar negeri? Ah, ya ampun. Lalu teman sekelasmu menikah dengan siapa? Miliarder ini. Karakter apa? Bisa menikah di Bali? Berapa biayanya? Terlalu mewah. Ya orang hanya ingin pergi. Teman sekelas yang mana? Bukan yang itu. Namanya Xiaoyan? Dulu aku bilang selain kamu dia yang paling tampan di kelasmu. Ya dia itu. Oh bu, aku tebak itu. Ya ampun. Bu, kamu bilang kita lebih baik dari dia. Kondisi lebih baik dari dia. Kalau kita menikah nanti kita juga akan cari tempat paling indah. Oke, tolong jangan merasa tersinggung sayang, hahaha. Oh bu, aku hampir selesai berkemas. Aku harus tidur cepat. Besok aku ada penerbangan pagi. Sayang, ini terlalu mendadak. Kenapa aku merasa begitu? Saya menghadiri pernikahan teman sekelas. Kamu tidak senang? Tidak, saya tidak senang. Agak canggung buatmu jalan jauh-jauh. Tidakkah aku ingin bersantai? Ayah Xiao Sheng sedang tidur. Kalau begitu bisakah kamu membawa Hai Chao bersamamu? Dia sibuk bekerja. Nanti saya kirimkan foto. Ya saya juga mengenalmu saat itu. Kalau begitu saat kamu menikah telepon ibumu. Saya juga akan mengirimkan doa saya untuknya. Ada sinyal tidak? Tidak tentu. Ya ampun, ibumu tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Lihat, oh masalah besar. Kenapa tidak kamu pergi saja beberapa hari? Ibu juga tidak terbiasa kamu pergi. Tidak apa-apa, hati-hati saja. Saya tahu kalau tidak besok pagi tidak bisa bangun. Baik. Cepat tidur. Silakan, haha. Simbao. Bibi. Wah, kamu benar-benar. Bibi, saya tidak mengenalimu meskipun kamu pakai kacamata. Oh Mbak, Kenapa? kenapa kamu di sini? Saya mencari Xiaoke. Saya sudah menelponnya 2 hari ini tapi dia tidak menjawab. Apakah dia di rumah? Dia pergi ke Bali. Kamu tidak tahu. Pergi ke Bali. Penerbangan berangkat pagi ini. Kamu dia tidak memberitahumu. Kenapa dia pergi ke Bali? Teman baiknya menikah. Bilang dia menemukan orang kaya. Dia bilang akan terbang ke sana dan mengadakan pernikahan untuk dihadiri. Dia pergi. Oh, Hai Chao, apakah kalian berdua ada masalah? oh tidak Bibi. Saya hanya ingin melihatnya sebentar. Lalu kenapa dia tidak memberitahumu tentang ini? Mungkin aku juga tidak tahu. Kemarin aku tidak menghubunginya. Kenapa? Biar aku tanya, selain ponsel ini ada cara lain untuk menemukannya. Ada cara lain untuk menghubunginya. Tidak, dia hanya bilang ada urusan saat sampai di sana. Dia menghubungiku. Aku bahkan tidak tahu apakah ini dianggap luar negeri. Bagaimana menyiarkan ini di Bali? Aku juga tidak bertanya secara detail. Oke Tante. Tunggu saja sampai dia kembali. Aku bilang jangan khawatir. Dia mungkin sedang di pesawat. Dia kamu telepon dia tidak mendengarnya. Bisakah kamu berantem lagi nanti? Oke, aku mengerti Tante. Aku akan menunggu sebentar lagi. Kamu mau kemana? Aku mau kencan. Bukan yang ingin aku beli. Beli beberapa bahan makanan dan aku akan mengantarkannya untukmu. Sangat dekat dengan pintu. Tidak perlu serius. Aku akan mengajakmu keluar di jalan. Kamu benar-benar tidak perlu gelombang itu, jangan khawatir. Oke. Itu saja. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal Tante. Siapa?
datang. Apa kamu merasa lebih baik? Lebih baik. Tanya sesuatu. Apa kamu tahu Xiaoke pergi ke Bali? Dia belum pernah mendengarnya. Xiaoke membeli tiket pesawat pagi ini paling awal. Terbang ke Bali. Dari siapa kamu mendengar ini? Xiaoke pergi ke rumah mereka. Kembali dari rumah sakit tadi malam, aku terus menghubunginya. Ponselnya terus mati. Aku menghubungi tidak ada yang menjawab sampai siang ini. Aku cemas. Apa kamu tidak pergi ke rumah mereka? Katakan padaku. Xiaoke pergi ke Bali untuk menghadiri pernikahan teman. Bisa butuh beberapa hari. Lalu dia bahkan tidak memberitahumu sebelum pergi. Itu saja. Pergi saja. Bahkan jangan kirimi aku pesan. Aku tidak menjawab teleponku kemarin. Apa menurutmu ini? Apa aku terlalu banyak berpikir? Jika kamu adalah teman yang sangat baik, mungkin aku pergi terburu-buru dan tidak sempat mengatakan apapun. Tidak. Siapa di antara kalian yang tidak diizinkan memberitahu teman-teman sebelumnya saat akan menikah? Bukankah kamu memberitahuku lewat telepon malam sebelumnya? Itu benar. Apa yang terjadi? Sial, aku benar-benar tidak perlu bertanya dengan jelas. Apa yang Xiaoke katakan dia percaya. Orang tuanya belakangan ini sering bermasalah. Mungkin aku tidak bisa lagi mengurus Xiaoke. Apa yang salah dengan keluarga mereka? Ayahnya baru-baru ini berselingkuh dengan rekan kerja perempuan di kantor. Agak tidak jelas. Oh, tidak apa-apa. Xiaoke tidak memberitahuku. Jangan biarkan skandal keluargamu dipublikasikan kan. Seperti itulah keluarga mereka. Ada pertengkaran setiap 3 hari. Apa kamu merasa sedikit menyesal? Hidup seumur hidup dengan keluarga seperti ini. Memang benar aku merasa sedikit tidak nyaman. Hei, apa yang aku sesali? Yang ingin kumiliki adalah Xiaoke Xiaole. Aku tidak akan memberitahu lagi. Aku akan menelepon teman lain. Xiaoke, aku kembali bekerja di Tiongkok. Tidak menyangka. Aku di sini. Datang ke sini khusus untuk mencari